Kata om-om dan tanteku sih, katanya aku nakal banget. Aku itu nggak bisa diem, aku tuh suka lari-lari, suka manjat-manjat. Semua aktivitas berbahaya itu dari kecil aku lakuin. Hai, saya Lucky Perdana. Oke, aku lahir di Banyuwangi, Jawa Timur. Itu paling ujung. Kalau teman-teman mau trip ke Bali lewat darat pasti melalui Banyuwangi. Itu paling ujung timur. And then aku anak pertama dari 3 bersaudara. Yang kedua cowok, yang terakhir cewek. Kata om-om dan tanteku sih, katanya aku nakal banget. Aku itu nggak bisa diem, aku tuh suka lari-lari, suka manjat-manjat. Semua aktivitas berbahaya itu dari kecil aku lakuin, katanya om-om sama tanteku keluarga di sana. Actually sebenarnya darah acting itu mengalir di tubuhku karena papa itu dulu orang teater. Tapi aku masih belum menyadari itu ketika sekolah, masih belum menyadari kalau aku ternyata ada bakat ke sana, ke acting. And then sebuah tawaran di tahun 2004, aku harus ke Jakarta untuk ikut sebuah audisi dan segala macem, ikut perlombaan majalah, and then tembus 10 besar dan segala macam seperti itulah. Lalu disitulah pintu untuk ke dunia entertain ada, tapi harus bisa acting. Kalau dulu itu kan keras ya, no matter what, acting nomor 1 kalau dulu itu. Attitude nomor 1, kedua acting, ketiga baru ya oke lah rupawan dan temen-temennya. Ingat banget, itu aku dapat kesempatan di Star Vision FTV. Di masa itu 2005, aku sama Irwansyah, Raffi Ahmad jadi temen-temennya mereka gitulah. Itu project pertama. Membangun karirnya itu something interesting banget karena apa ya, semua lebih banyak dukanya ketimbang sukanya, but at the end of the day banyak duka itulah yang membawa aku bisa bertahan sampai detik ini dan masih mendapat kesempatan sebagai peran utama di semua PH besar itu. Saat casting itu ujian dan challenge yang paling susah dalam karir entertain aku itu, karena yang pertama kan aku harus adaptasi dengan ini ya, bahasa Jakarta, bukan bahasa Indonesia aja tapi bahasa anak Jakarta. Nah meanwhile dulu kan pasti intonasi dan actionnya pasti masih Jawa banget. Itu challenge-nya di situ. Oke, kedepannya aku pengen melihat anak-anakku tumbuh dengan mimpi-mimpi besarnya. Yang pertama, yang kedua, aku ingin anak-anakku jauh lebih sukses daripada dirinya sendiri gitu, karena emang itu tujuan aku sampai detik ini, untuk melihat mereka seperti itu. Oke, saat itu sebenarnya saya ada di sebelah, and then saya melihat sebuah peluang besar untuk ikut audisi menjadi biru. Saya memberanikan diri untuk ikut audisi itu bersama para bintang-bintang besar lainnya yang memang sudah di MNC Group. Dan alhamdulillah Tuhan sayang, akhirnya aku dipilih untuk menjadi karakter biru.
tetap stabil. Penulis berhasil mempertahankan eksistensi Mas Biru itu sendiri, bahkan dari sifat, sikap, maupun dialog-dialog dan segala macem itu sudah bertahan, dan alhamdulillah penonton tidak merasakan ada perubahan. Memang karakter Biru itu seperti itu. Oke, nah. Masih ke adegan marah-marah yang pertama. Yang kedua adegan romance. Kenapa adegan marah-marah itu susah buat aku? Karena harus instan. Jadi dari tim 1, 2, 3 itu kan aku muter kan setiap waktu. Sometimes tim 1 adegan kecelakaan, tim 2 adegan fighting, tim 3 adegan romance, balik lagi ke tim berapa adegan nangis, balik lagi ke tim berapa adegan marah-marah. Dan marah-marah itu memang harus tergantung skenarionya. Apakah marahnya itu ada level-levelnya. Nah tapi kalau udah levelnya udah marahnya harus up, itu harus detik itu juga. Nah itu tuh pusing, migrain. Hai Amira, mau kemana? Oh iya, syuting ya. Kamu yang banyak hari ini, selamat ya Amira. Oke, untuk warga Terbang Rindu, yang pertama terima kasih banget sampai detik ini kalian semua masih support kita, dan kita sama-sama seperti punya ikatan batin, dimana Amira sedih kalian juga ikut sedih, Mas Biru sedih kalian juga ikut sedih. Jadi itu kayak merupakan satu kesatuan antara kita semua. Terima kasih banget, dan sampai detik ini juga kalian masih nonton di TV no skip. Itu incredible, luar biasa untuk warga TR. I love you so much.